الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pagi hari yang berbahagia ini, tentu lantunan kata terindah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Terpilih kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini sekarang. Sebelum tadi kita sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saya manggilnya bapak-bapak apa ibu-ibu ini? Mbak-mbak sama mas-mas ya? Atau karena saya orang Medan, abang-abang dan kakak-kakak begitu. Ada yang orang Medan di sini? Horas, yang Medan, Horas. Beruaha ini. Orang Aceh. Yang orang Medan Horas ya. Horas bah, habis boras makan gabah katanya orang Medan. Tadi sebelum kita sholat subuh berjamaah di sini, boleh Bill Gates mengatakan dia lebih kaya dari kita. Sebelum kita sholat subuh berjamaah dari di sini, boleh Abu Rizal Bakri mengatakan lebih kaya dari saya. Atau Surya Paloh, saingan terberatnya ya kan. Tapi setelah kita tadi sholat subuh berjamaah di sini, oh maaf Pak Abu Rizal Bakri, nama Anda saya geser karena saya yakin mungkin nggak sholat subuh dia kan. Mungkin suuzon ini Ustaz ini. Kalau dia nggak sholat subuh tadi, nama saya naik ke atas. Salman lebih kaya dari Abu Rizal Bakri. Nama kita semua ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, rak'atal fajri, hafal hadis ini ya semua ya. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar, bukan sholat subuh. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih berharga dari dunia dan seisinya. Jadi kalau Abu Rizal Bakri cuma punya pesawat jet pribadi yang dia pakai kemana-mana itu, sholat fajarnya kita yang 2 rakaat tadi jauh lebih berharga daripada itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, seperti yang diucapkan oleh Ustadz Bahtiar Nasir tadi malam, ini amalan ulama, tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang di rumah tangga suka berantem sama suami istrinya, ada obatnya. Ada obatnya ini. Tapi ini jangan dipraktekkan yang sering berantem sama pacarnya, karena tidak mampan. Ya kan? Ini hanya yang sering bertengkar dengan suami istri. Kalau pacar, no. Kita sudah sepakat say no untuk pacaran, ya kan? Ta'arufan yang kata Ustadz Bendri tadi malam, cakep itu. Saya agak tersentil sedikit ketika dia bilang playboy fisabilillah. Karena saya yakin aktivis-aktivis dakwah banyak yang terjerat di situ. Pengalaman pribadi juga. Pura-pura bangunin sholat subuh, maksudnya entah apa. Ini
Saya yakin kawan-kawan semuanya yang terjebak di situ, ayo cepat-cepat angkat kaki kirimu, kembali ke jalan yang benar. Ikuti kaki kanan kita masing-masing. Hati-hati playboy fisabilillah. Saya ikut tersinggung itu tadi malam. Kalau ada kesempatan ngobrol, mau ngobrol saya dengan Ustadz Benri tadi malam itu. Tapi beliau buru-buru pergi, ditelepon istrinya dia. Jadi nggak sempat klarifikasi mengenai playboy fi sabilillah. Kembali kita jadi ya, sholat sunat fajar yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, kita kaitkan ada amalan kata ulama. Apabila rumah tangga sering salah paham, katanya kan begitu ya. Kalau pacaran tidak kita bahas, karena sudah sepakat kita pacaran itu H.R.A.M, bacaannya halal, haram. Ada dulu iseng teman-teman pengen buat hukum baru buat pacaran. Bukan haram, bukan halal, tapi makruh katanya. Hebat itu. Apalagi kan orang Indonesia umumnya ini. Mudah-mudahan bukan kita. Dan saya yakin bukan kita, karena dari sorotan mata semuanya ini adalah sorotan mata orang-orang soleh dan soleha. Sampai saya tergetar-getar hati saya berdiri di depan ini. Nggak pernah saya bergetar berdiri di depan orang, tapi kali ini mic-nya agak goyang-goyang sedikit. Maaf, cius ya jawabannya tadi ya. Saya pakainya simpati, jadi nggak ngomong ciusnya apa. Harus koprol sambil bilang, wow. Karena kebetulan pakai simpati saya. Maaf yang cius-cius nggak laku buat saya, karena saya nggak pakai XL. Rakaat al-fajr ya. Jangan pakai istilah pacaran syariah, ada yang ngomong pacaran syariah. Mantap pula itu istilah baru ini. Karena sekarang kan lagi demam syariah ya. Bank syariah, asuransi syariah, bahkan ada supermarket syariah. Ada, saya temui di Medan satu supermarket syariah. Apa pula ceritanya ini, saya pikir kan warnanya hijau memang. Mungkin dia pernah umroh ke Madinah, dia lihat warna raudhah, sejarahnya warna hijau bagi yang sudah pernah umroh. Agak simpang kanan begitu mengenai umroh ya. Saudara-saudara sekalian, berdoalah selalu kepada Allah agar diberikan rezeki sampai ke Mekah dan Madinah. Kalau sudah ada yang aktif berdoa agar disampaikan Allah ke sana, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada atau masih ada yang belum berdoa, silakan mulai nanti zuhur berdoalah setelah sholat. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Banyak orang yang ingin ke sana tapi tidak pernah berdoa. Karena apa? Dia takut tidak punya uang. Dan saya menemukan di Mekkatul Mukarramah orang yang tidak punya uang tapi haji, orang yang tidak punya uang tapi umrah dengan kekuatan doa. Banyak saya temui. Tukang becak kerjanya hanya marbot masjid. Orang Medan diberikan Allah rezeki umroh. Saya tanya rahasianya apa? Tidak ada lain Salman kecuali saya berdoa kepada Allah. Akhirnya suatu hari saya pun terkejut. Tiba-tiba ada orang kaya dari Medan yang ingin mengumrohkan saya, dan saya tidak kenal dia. Keajaiban doa ke Mekah dan ke Madinah itu luar biasa. Saya salah satu contoh hidupnya ini saya. Saya Bu, sedikit ini ya, sekedar motivasi buat kita semua agar sampai ke Mekah dan Madinah. Wajib ini hukumnya. Saya ketika saya umumkan ke sekolah saya kalau cita-cita saya ingin sekolah ke Mekah, orang kampung saya bilang, alah, priuk kau aja nggak bisa kau isi, gimana kau sekolah ke Mekah? Itu kan ya. Tapi saya yakin Allah itu kalau ndak mau dia ngasih priuk saya, belum tentu dia nggak mau menyampaikan saya ke Mekah, kan begitu ya. Jangan disangka kalau Allah nggak kasih kita mobil Pajero, terus Allah nggak ngasih kita Alphard. Bukan begitu cara Allah. Boleh saja kita nggak punya Innova hari ini, tapi bulan depan kita dikasih Volfire tahun 2013. Amin. Iya. Jadi jangan dikait-kaitkan. Sejak itu saya dipesankan oleh guru saya, namanya Ayah Umar. Kita di pesantren manggil guru kita Ayah. Doa. Berdoa saya dan alhamdulillah sampai. Jadi kepada kawan-kawan yang
bukan playboy fisabilillah, juga yang bukan playgirl fisabilillah, jangan lupa berdoa, ya Allah, saya ingin sampai ke tempat yang paling suci di dunia ini. Ya. Dan saya ingin bertatap muka dengan Nabi yang paling mulia yang pernah kau ciptakan. Tolong izinkan saya, ya Allah. Ya. Itu kesimpang kanan kita sedikit. Balik kita ke laptop. Cerita kita tadi kan. Itu hanya sekedar ini itu. Apa namanya? Supaya teman-teman semuanya berdoa agar sampai ke Mekah dan ke Madinah. Jangan kemana-mana dulu. Nabung mulai sekarang. Katanya doa tanpa usaha nol. Tadi sunat fajar, kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dan ada amalan ulama, ingat ini ya, amalan ulama, tidak ada dalil dari hadisnya. Kata Bahtiar Nasir dari malam, tidak harus diamalkan, tapi kalau mau dipakai silahkan. Al-Ghazali kata beliau tadi malam mengamalkan apa? Masih ingat gak? Imam Al-Ghazali mengamalkan apa? Sebelum subuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa? 1000 kali. 100 sama 1000 kata dia tadi malam? 100 ya? Oh, berarti saya yang agak lebay sedikit berarti ini. 100 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hebat sekali itu Al-Ghazali ya. Ghazali yang sudah terkenal kesalehannya, Ghazali yang sudah terkenal ilmunya luar biasa, Ghazali yang kalau membuka pengajian yang hadir di depan dia 10.000 serban. Artinya 10.000 ulama. A'udzunya 100 sebelum subuh. Ya, sebelum subuh ya? 1000 apa 100? Ini gak sepakat kita ini. Mana ini? Konfirmasi lagi nanti. Ini panitia Rahmannya harus konfirmasi nanti sama Ustaz Bahtiar Nasir. 100 apa 1000 nanti? Ya udahlah, biarlah, kita harus hargai perbedaan kan. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut, biarkan. Ada yang bilang 100, ada yang bilang 1000. Nah, inilah salah satu contoh perbedaan pendapat dalam Islam itu harus ada. Ini aja udah berbeda pendapat kita. Yang jelas 100 atau 1000 Al-Ghazali hebat. Saya saja yang dosanya lebih gede dari Gunung Salak yang ditabrak Sukhoi kemarin. Yang kalau keluar rumah ngeliat cewek cantik pasti saya lirik. Nggak tahu saya ikhwan-ikhwan ini mampu menundukkan mata ketika melihat cewek cantik. Kalau saya, iman saya belum sampai ke situ. Kalau saya melihat cewek cakep pasti saya lirik. Pandangan pertama pasti saya alasan saya begitu. Boleh gak itu? Boleh lagi katanya. Ada pula yang jawab boleh. Kayak mana ikhwan? Boleh gak itu? Itu pandangan Mubazir. Ini memang cocok Ustaz Yasir Rahman dari malam ini. Playboy bisa bilang emang. Modusnya pengajian tapi cari jodoh ibu ya. Hebat Al-Ghazali. 100 kali atau 1000 kali dia minta tolong kepada Allah agar dijauhi dari syaitan. Coba tanya hati kita masing-masing. Seberapa banyak kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan? Betapa lalainya kita kawan. Ya, sangat lalai kita sebenarnya. Siapa yang di sini yang sampai istighfarnya 75 kali per hari? Ada. Kalau ibu berdoa jangan lupa selipkan nama saya Salman. Ya, selipkan nama saya. Ya, yang sudah sampai istighfarnya 100 per hari atau 75 per hari, tolong selipkan nama saya. Nggak sampai 1 menit itu. Ya Allah, jadi bahagiakanlah Salman dunia dan akhirat. Udah itu aja. Nggak usah kalian sebut, berikan dia full fire, rumahnya di Pondok Indah, istrinya lebih cantik dari Nikita Willy. Jangan, nggak usah. Udah, bahagia dunia akhirat aja sudah. Cukup. Kalau detail nanti capek kan? Siapa yang sampai istighfarnya segitu? Nabi Muhammad SAW. Nabi paling mulia yang diciptakan, dijuluki dengan kekasih Allah. Dosa yang telah, yang sedang, yang akan diperbuat sudah diampuni.
takkan pernah disentuh oleh neraka dia. Dan dia dijamin masuk surga. Dan surga yang akan dia tempatin adalah surga entah berapa VIV. Tapi dia istighfar berapa kali? 175 dalam riwayat. Saya yang dosanya 10 kali lipat Gunung Sukhoi. Yang paling aktif Gunung Sukhoi dah. Kan begitu ceritanya katanya. Orang Sukhoi Rusia itu katanya lihat di peta ada salak, dia lihat namanya salak. Dia nggak nyangka salak itu kecil. Dia terbang aja rendah, dia nggak tahu kalau itu gunung salak, jeger nabrak. Makanya kita ganti namanya Gunung Sukhoi ya. Tadi Rasulullah istighfar sampai 75 dengan begitu keadaannya. Sementara kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dosa kita, karena kita juga ya di Jakarta ini, saya pernah tinggal di Mekah 8 tahun. Untuk berdosa itu agak sulit. Iya, maksudnya kecuali kita sengaja gitu. Setelah sampai di Jakarta, untuk berdosa itu mudah sekali. Duduk nongkrong di depan rumah saja, paha mulus pasti bisa saya lihat 17 kali dalam waktu 10 menit. Luar biasa ini. Ini perjuangan akhwat-akhwat sekalian, ayo. Saya berterima kasih kepada akhwat-akhwat, apalagi yang berwajah cantik, yang berani memakai jilbab rapi sesuai dengan syar'i. Karena itu dakwah buat kalian. Seorang perempuan cantik tidak perlu berkoar-koar untuk mewajibkan jilbab, tapi pakai jilbab itu dengan baik, nanti tetangga akan lihat. Ya, terima kasih buat akhwat-akhwat yang mulai pakai jilbab ya. Jadi dosa yang sangat rentan kepada kita, Pak. Tapi istighfar kita paling banyak 3 setelah sholat. Saya baru kuatnya segitu. Berarti 3 kali 5 cuma 15. Coba bayangkan Al-Ghazali dan Rasulullah SAW. Di mana kita? Tanya di hati kita masing-masing. Saya di mana ini Salman? Salman di mana posisinya dibandingkan mereka-mereka itu ya? Kalau kita mau cerita lagi, saya nggak mau banyak cerita subuh karena yang saya tulis ini sudah dibicarakan oleh Ustaz Bahtiar Nasir tadi malam. Kalau saya buka ini, lewat udah kata kalian nanti semuanya. Coba saya buka satu, makanya saya di dalam udah mulai ketar-ketir mau bicara apa besok ini. Udah dibuat dari malam, ya kan? Benar kan? Udah dibahas tadi malam kan? Jadi kalau saya nyerempet kemana-mana, anggap saya orang Medan yang sedang bawa metro mini, yang nggak pakai sen kanan tiba-tiba, nggak pakai sen kiri tiba-tiba, jeger dia serempet mobil Pajero. Jadi mohon maaf ini ya, kalau judulnya yang sudah saya buat begitu, akhirnya faktanya judul-judulan. Mudah-mudahan yang bermanfaat nanti bisa kita amalkan dan saya amalkan. Yang tidak bermanfaat, setidaknya jangan komplain ke saya aja, udah itu. Dibuang saja yang tidak bermanfaat. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang saya muliakan. Orang saleh yang sudah kita ceritakan 2 ya, Rasulullah dan Al-Ghazali yang mempunyai amalan yang sangat luar biasa. Rasulullah meminta ampun 75 kali sehari semalam paling sedikit, sementara Al-Ghazali meminta perlindungan kepada Allah agar jangan diganggu oleh syaitan berapa kali? 100 kali. Kita di mana? Itu harus ditanyakan. Kalau kita cerita lagi banyak kali nanti. Utsman bin Affan setiap sholat khatam Al-Quran, padahal dia sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya. Imam Abu Hanifah setiap malam khatam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i setiap hari hafal Al-Quran, khatam Al-Quran. Paling tidak 3 kali sehari dia sudah khatam Al-Quran. Ya Allah. Imam Nawawi rahimahullah hanya tidur 2 jam setiap hari. Selainnya membaca buku, berzikir, membaca Al-Quran, salawat kepada Rasulullah SAW. Terus kita di mana ini? Dari mana? Oke, itu beberapa amalan yang dilakukan oleh para ulama yang seperti kata Bahtiar Nasir tadi malam. Tidak dianjurkan untuk diamalkan, tapi mereka sudah mengamalkannya. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Kita balik tadi ke amalan ulama yang mengatakan kalau sering bertengkar di rumah, nah ini dia. Sholat sunat fajarlah kalian di rumah. Ibu-ibu, kalau punya menantu, sering bertengkar mereka, nasihati dia begitu. Kadang kan begitu, apalagi yang sudah pacaran 7 tahun, menikah, rentan bertengkar. Makanya jangan pacaran. Kan udah 7 tahun pula dia pacaran, mau digombal sebelah mananya lagi?
Habis sudah gombal itu kan. Gombal itu paling banyak kamusnya setahun. Ada yang sampai 2 tahun menggombal di sini. Saya yakin nggak ada. Dan rata-rata 3 bulan. Iya, nggak usah bohong. Ada yang pengalaman, nggak usah sosok jaim lah. 7 tahun pacaran menikah, yang ada boring, dan bosan. Ya, wajahnya udah 7 tahun kau. Suaranya, adikku di mana kau berada? Kan udah 7 tahun dia dengar gombalan itu. Menikah hambar rasanya. Benar kata Allah, kalau menikah itu kata Rasulullah SAW, lihat 4 perkara. Cantik, apalagi itu? Keturunannya, hartanya, agamanya. Cuman kata Rasulullah, fasfar bidzatid din. Pilih yang punya agama, taribat yadak. Terhindar kau dari fitnah. Jelas. Ini nggak usah pakai pacaran. Oh enggak, gimana caranya? Enggak klop dong kita nanti. Kan nggak tahu kepribadiannya. Capek kali ya kan? Menantu atau kakak atau abang yang bertengkar di rumah, suruhlah dia sholat sunat fajar di rumah, jangan di masjid. Sholat sunat fajar dulu di rumah, baru ke masjid. Kalau bisa berdua mereka suami istri. Dibaca apa? Al-Fatihah di rakaat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam nashrah laka sadrak. Saya juga manusia, bisa silap. Al-Fatihah dan Alam Nashrah. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya ingatkan, ini tidak ada dalilnya. Ini hanya amalan ulama. Kalau mau diamalkan monggo, kalau enggak ya ora apa-apa. Ya. Tapi di antara keluarga-keluarga yang coba mengamalkan ini, ada yang mendapat berkahnya. Ada yang mendapat berkahnya. Salat sunat fajar, 2 yang dapat kita hikmah pada pagi hari ini. Salat sunat fajar menjadikan kita orang yang paling kaya, dan salat sunat fajar mampu menenteramkan rumah tangga. Jadi kalau benar ini yang diamalkan ulama, saya yakin psikiater tentang rumah tangga tidak laku. Ya? Karena dia curhatnya sama Ustadz suruh sholat sunat, selesai, bayar, ya kan? Nggak perlu banyak cincong. Kalau Ustadz yang menasihat enak, saya yang masih muda begini, ngaku muda ini ya, dipanggil Ustadz dinasihat, padahal kita kadang-kadang nggak tahu solusinya apa. Tapi itulah berkah ilmu agama itu ya, beda dengan ilmu psikologi. Ketika kita kasih solusi pakai solusi agama, luar biasa. Nah, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, bapak ibu yang hadir di majelis yang mulia ini yang saya hormati. Itu pertama ya, sholat sunat fajar sudah membuat kita menjadi orang yang paling kaya. Ya saya coba ini ya, tadi malam sudah kita bahas Rasulullah SAW, supaya nggak sayang yang saya tulis tetap kita baca ya. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, man shallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-lailu kulluh, akhrajahu Muslim. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti sholat semalaman penuh. Ini terjemahannya ala bahasa Indonesia saya. Kalau agak lucu sedikit, maafkan saja. Ya. Ini sudah dibahas oleh Ustaz Bahtiar Nasir tadi malam. Udah. Cuman saya ingin mengambil pesan lain. Pernah melihat begini kan, hadis riwayat Muslim. Saya berbicara hadisnya dulu. Kan ini tadi kan kita judul-judulan ini kan. Pegang baik-baik apa yang saya ceritakan, karena ini penceramah yang sedang bingung, yang sudah disiapkan dipakai orang. Kalau main kungfu, jurusku ini udah dipakai orang semua. Mulai dari Ustadz Benri dan Ustadz Bahtiar Nasir. Sudahlah mereka seniornya, duluan pula orang itu awak juniornya. Habislah pula aku. Putar otak saya di bawah, apa yang akan saya sampaikan? Cari jalan. Paksa kita tetap sampaikan. Coba kita lihat nih hadis.
Gak apa-apa kan? Pokoknya jangan demo aja lah kalian, itu aja. Begini, sering kita katakan, ini pesan udah nyimpang ke kanan lagi nih. Nyimpang ke kanan, tapi ayo kita amalkan. Sering kita bertanya, setiap ustadz mengeluarkan hukum, mana hadisnya, mana Al-Qur'annya. Saya geram saya dengar ini pertanyaan ini. Saya coba tanya balik dia yang nanya Al-Quran hadis ini. Bapak sudah berapa kali khatam Al-Quran? Diem dia ternyata. Pantesan Bapak ribut mengenai agama, karena Al-Quran tidak pernah dihatamkan. Apalagi saya bertanya pertanyaan kedua, sudah hadis yang mana yang Anda baca? Khatam Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud. 6 standar hadis dalam Islam. Pernah dibaca? Diam sambil geram dia sama saya. Kalau belum dibaca, Pak, jangan ngamuk-ngamuk. Karena saya mengeluarkan sebuah statement yang berbeda pendapat dengan dia. Jadi saya bilang, kita nggak usah debat dulu. Kalau Bapak siap, saya menyiapkan waktu untuk Bapak. Kita baca Al-Quran sampai khatam dengan terjemahannya. Kalau begitu saya bertanya dulu di sini, yang sudah khatam Al-Quran, angkat dulu tangannya. Semuanya. Khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Dibaca, bukan hafal. Khatam Al-Quran. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin minal jinnati wan nas. Khatam saya sudah. Paham maksud khatam sudah? Ayo angkat tangan lagi yang khatam Al-Quran. Tegas, angkat tangannya. Disaksikan oleh para malaikat. Terima kasih. Masih ada yang belum kan? Ayo kawan, katanya Islam sumber utama itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran aja nggak khatam, piye? Ya kan orang Jawa gitu kan? Mulai khatamkan Al-Quran. Pertanyaan kedua, siapa yang sudah pernah khatam Al-Quran dengan membaca artinya sekaligus? Pertanyaannya, siapa yang baca Al-Quran khatam plus artinya? Alhamdulillah, semoga kalian masuk surga semuanya. Amin. Ada. Kalau boleh saya menjadi syukur sekarang ini. Saking girangnya hati saya. Karena ada yang khatam Al-Quran dan terjemahannya. Yang lain yang khatam tadi sok pintar semua itu. Iyalah, ngerti bahasa Arab emang. Iza tatakallam bil Arabiyyah, ana atakallam ma'akum bil Arabiyyah al-an. Baik, abshir ya akhti. Baca Al-Quran nggak baca artinya sombong namanya. Saya ibu, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan saya tidak dicatat Allah ria ya, tapi untuk memotivasi kita semua. Saya sudah belajar bahasa Arab alhamdulillah. Tapi sampai saat ini saya ketika baca Al-Quran pasti saya baca artinya. Fatihah itu berkali-kali saya baca Arabnya dan artinya. Karena apapun ceritanya, bahasa ibu paling melekat di hati seseorang. Bahasa ibu paling mampu menginspirasi seseorang. Coba baca berkali-kali Al-Fatihah. Terjemahannya pasti menemukan hikmah yang baru. Ayo. Kalau begitu, merasa menyesal gak sih gak baca Al-Quran dengan artinya? Gimana ikhwan? Merasa menyesal nggak karena nggak khatam Al-Quran dengan terjemahannya? Ayo dong ikhwan, suaramu mana? Ini kalau diajak Rasulullah perang Badar, Allahu Akbar. Kok letoy kali ya kan? Panitia sediakan sarapan segera karena mereka lapar. Kalau menyesal kita semua karena tidak membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Saya sedang memprogram seorang anak yang autis membaca Al-Quran dan terjemahannya, dan hasilnya luar biasa. Saya diamanahkan oleh orang tua murid. Anak itu sekarang kelas 3 SMP.
Dihadapi oleh guru manapun, kewalahan semua gurunya. Autis. Saya disuruh ngajar. Saya bilang saya enggak sekolah di PLB-nya UPI Bandung. Gak punya teori-teori seperti itu. Sudah. Saya ingat ayat dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Dalam Al-Quran ada obat dan rahmat. Saya bilang sama ayah maknya, gak usah saya ajari dia. Saya ajak baca Al-Quran aja. Dengan artinya. Supaya dia paham. Alhamdulillah Pak, Ibu, ikhwan dan akhwat. Apa hasilnya? Bapak ibunya itu bingung mau terima kasih seperti apa sama saya. Kalau ada anak gadis yang mungkin dinikahkan sama saya langsung. Kalau mau jadi yang kedua, saya bilang kan, begitu ceritanya. Saking bingungnya dia. Kenapa? Anak mereka yang tidak punya prestasi tiba-tiba kira-kira 3 bulan yang lalu nomor 2 lomba pidato di sekolahnya. Dan mereka bingung kenapa bisa. Saya bilang itulah Al-Quran. Ia akan mengobati seseorang tanpa dirasakan oleh orang ini. Orangnya masih ada. Kisah nyata, tidak saya buat-buat. Al-Quran dan terjemahannya. Kalau memang ikhwan dan akhwat merasa menyesal, ayo kita berjanji sekarang. Mau berjanji gak sama Allah? Berani ikrar ikhwan ini? Akhwat ya. Sama-sama kita ikrar di subuh yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berjanji di subuh yang berkah ini akan membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas dengan artinya, ya Allah bantu kami. Amin. Sekarang status Facebooknya Mungkar dan Nakir sudah berubah. Ditulis komen dia kan, itu kan tertulis di wall Facebook masing-masing ya. Mungkar Raqib Atid nulis, ya Allah, sama Salmannya saya ragu gimana yang lainnya gitu kan. Bingung gitu itu. Ditulis sudah di bawahnya, malaikat semua mengaminkan, amin, semoga Allah membantu kalian. Amin. Mungkin komennya itu bisa 9.999 orang, malaikat semua. Loh, kenapa saya bilang begitu? Kan kata Bahtian Nasir, sudah saya tulis juga di sini. Cuma udah dibilangnya tadi malam. Orang yang sholat subuh terkenal di langit, ya kan? Orang yang sholat subuh di langit terkenal. Apapun yang kita doakan pasti diaminkan mereka. Coba buka Twitternya, ada nggak di situ? Tiba-tiba muncul di situ tweetnya Raqib dan Atid. Kali ini si Atid ngomong, nggak nyatat kejahatan aku kali ini, katanya kan? Ku catat semoga kau dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawahnya langsung dikomen lagi oleh malaikat Ridwan. Semoga kau masuk surga dan saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quranmu nanti di surga. Mungkar dan Nakir komen lagi di bawahnya. Saya berjanji dengan sepenuh hati tak akan pernah kusiksa kau nanti dalam kubur. Amin ya Rabbal. Kalau wall itu ditunjukkan kepada kita sekarang di sini, saya yakin mulai nanti baca Al-Quran kita sudah. Nanti, nggak lama-lama. Sudah berjanji. Janjinya sama siapa tadi? Sama Allah. Semoga saya, ikhwan dan akhwat, bapak, ibu semuanya diberikan Allah kemudahan mau baca Al-Quran dengan jangan kencang-kencang. Ini kalau baca Al-Quran, kalau nyanyi dia, kau pernahkah kau sadari, bisa dia nyanyi dengan baik. Tapi kalau baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizul alim. Coba dengar Bapak Abdul Hai tadi melantunkan Al-Quran. Lebih indah suaranya dari suara Judika sekalipun, ya kan? Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rayuan Allah yang sangat luar biasa. Yang tidak kita rasakan karena tidak tahu kita artinya. Coba kebingungan seorang Bahtian Nasir menjelaskan fadilah ayat kursi tadi malam. Karena kita tidak paham bahasa Arab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu rayuan Allah buat kita.
agar kita mau mendengarkan dia. Tapi karena kita tidak ngerti artinya apa, akhirnya godaan itu kita anggap. Kalau bahasa Inggris yang lagu patah hati, never mind I'll find someone like you, ngerti semuanya. Ya kan? Kenapa Al-Quran nggak kita cari tahu artinya? Ini namanya supir raun, boleh kemana-mana ya kan? Kan supir utamanya udah pulang nih kan? Ntar pagi baru datang sama Felix Xiao, supir asli lagi kan gitu. Ini supir rawon, hati-hati. Pokoknya beginilah jadinya. Ya. Al-Quran dengan artinya, sentuhlah rayuan Allah itu. Rasakan betapa Allah sangat merayu kita semua. Iya. Rayuan-rayuan Allah, gombalan-gombalan Allah dalam Al-Quran luar biasa dahsyat. Luar biasa. Coba bayangkan ya. Kita buka juga slide kita ini kan? Biar nggak basi dia. Coba. Nih ya, ini godaan, rayuan dari Allah. Coba, apa kata Allah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah. Coba, apa yang dikatakan Allah ini? Dirikanlah sholat setelah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh pakai N pula kawan itu di situ. Nampak kali lagi galau dotnet dia yang nulis ini. Itulah nasib kalau belajar sama orang Medan. Ya. Sesungguhnya sholat subuh hilang N-nya. Disaksikan oleh para malaikat. Pernah nggak sih kita tergoda untuk ini? Indonesian Idol. Oh. Malaikat. Paham sajalah sudah. Firaun begitu modelnya sudah itu. Harap maklum. Harap maklum. Disaksikan oleh para, anggap aja saudaraannya. Pernah nggak kita tergoda dengan kalimat ini? Saya tidak pernah, saya akui. Saya tidak pernah. Karena saya termasuk mungkin orang yang belum serajin Utsman bin Affan baca Al-Quran. Yang ketika rayuan Allah dibacakan, saya langsung klepak-klepak mendengarkannya. Saya lebih sering menggoda perempuan mungkin daripada merayu Allah SWT. Loh, saya ini manusia biasa, jangan anggap saya ini gak pernah berdosa. Pernah, sering saya berdosa. Sangat sering saya berdosa. Malu saya sebenarnya sama Allah berbicara mengenai agama kalau saya ingat dosa-dosa saya. Makanya saya katakan saya tidak tergoda sama sekali. Karena kerasnya hati saya. Karena iman yang saya ucapkan seperti yang dikatakan Ustaz Bendi tadi malam, munafik. Tak pernah saya rasakan keikhlasan itu. Makanya saya tidak tergoda. Rayuan Allah yang memfasilitasi kita. Hanya Indonesian Idol yang terbuka. Coba. Rela umat Islam itu antri panas-panasan hanya untuk menjadi the Indonesian Idol. Benar gak itu kawan? Pernahkah kita terpikir rela anda tidur demi the malaikat idol, the angel idol? Ya kan, itu jadi namanya kan? Programnya selalu terbuka. Nama programnya The Angel Idol. Kalau salah bahasa Inggrisnya maafkan lagi. Pernah kita tergoda untuk ini? Kalau hanya malam ini kita harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus terbiasa tergoda dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tergoda, itu beda. Itulah yang dinamakan, baru-baru ini saya broadcast message, cintailah Allah dimanapun kau berada.
Itu hadis aslinya sebenarnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah. Cuman saya lihat muka orang kalau mendengar kalimat takwa tidak ada ekspresinya. Ya kan? Sering saya lihat. Saya sendiri saya kaca muka saya ketika saya bertakwalah kau kepada Allah. Tidak ada ekspresi saya. Tapi ketika saya sebut cintailah Allah, sedikit tergetar hati saya. Karena mungkin saya pernah patah hati kali ya. Pernah mencintai. Cintailah Allah. Tak boleh begitu. Cintailah Allah dimanapun kau. Kalau kau mencintai Allah, kalau kita benar mencintai Allah, kalimat seperti ini, siapa yang ganti ini? Ini dikerjain saya ini. Udahlah kita sopir raun dikerjain orang pula. Nih, kalimat ini akan menggoda kita semua kawan. Tergoda kita. Hayya 'alas shalah. Subuh kita sudah ada di masjid. Kita hayya 'alas shalah. Jawaban kita apa? Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa. Ada orang yang jawabkan begitu. Merdu suaranya. Hayya 'alal falah. Muadzin memanggil. Ditariknya selimutnya sambil bersenandung dia. Duluan sajalah. Merdu pula dijawab merdu. Tidur lagi dia. Kenapa? Karena tidak tergoda kawan. Dia nggak mau terkenal di malaikat sana, nggak mau dia. Karena kita nggak tahu rasanya bagaimana terkenal di malaikat. Nggak tahu kita bagaimana rasanya terkenal di kalangan para malaikat. Coba kita dengar kemarin cerita Bahjan Nasir. Satu aja malaikat yang turun katanya kan, menemui Rasulullah. Selesai kampung Taif. Satu aja. Karena dia terkenal di mana? Malaikat. Ayo, mulailah tergoda dengan Al-Quran. Sudah ikrar kita tadi agar mengkhatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita berani ikrar agar mengkhatamkan hadis. Saya nggak berani mengajaknya hari ini karena saya takut nanti salah ikrar kita di depan Allah. Tapi kalau sudah punya semangat, ayo kawan, khatamkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. 6. Agar kita tidak diputar-putar balik oleh ustadz. Datang ustadz ini nggak boleh, ustadz yang sana nggak boleh, ustadz yang ini nggak boleh. Ternyata ustadznya pun nggak belajar hadis secara total, ya kan? Akhirnya bimbang umat. Saya selalu promosikan itu, bapak-bapak ibu semuanya. Belajar hadis tidak sulit, belajar Al-Quran tidak sulit. Baca, pasti diberikan Allah pemahaman. Yakin dan percayalah. Kalau enggak, telepon saya. Iya, saya akan berdoa kepada Allah agar diberikan pemahaman tentang itu. Bukunya tersedia, terjemahannya banyak. Buka saja di internet, ada. Di Google Book tersedia. Tidak ada lagi alasan. Kita zaman sekarang untuk memahami Islam bukan kayak Bukhari. Bukhari tinggal di Samarkandi, di Bukhara. Dia harus mencari hadis ke Irak, ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke Uzbek. Entah kemana-mana dia. Ke Syria, Damaskus, pindah ke kampung imamnya Nawawi. Belum ketemu dia. Itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Kita tinggal buka laptop, beli speedy apa itu namanya, yang dicolok-colok di internet tuh, buka Google Book, bikin Sahih Bukhari, piung, banyak di situ. Gak ada alasannya sekarang. Luangkan, katanya cinta Allah, cinta Islam, ayo. Nah itu. Tapi saya belum berani mengajak saudara-saudara semuanya untuk ikrar itu. Karena memang perlu perjuangan. Asalkan Al-Quran ini berani kita membacanya dengan artinya, saya yakin akan tumbuh generasi Islam yang lebih kuat dari sekarang. Amin ya Rabbal. Karena kita paham. Saya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat dan ikhwan sekalian, punya kajian khusus anak muda membaca Al-Quran dan terjemahannya. Only membaca.
Kebetulan saya pernah les di IF. Les IF bahasa Inggris, pengen saya bisa bahasa Inggris. Tapi sampai detik ini cuma I love you dan I miss you yang saya bisa. Akhirnya dari les itu saya bentuk komunitas, ada 7 orang. Mereka mau saya ajak baca Al-Quran. Alhamdulillah luar biasa itu. Mereka yang tadinya pakai celana pendek sekarang mulai pakai celana panjang. Perempuan dengan Al-Quran. Saya tidak akan mengajari kalian, saya tidak akan pernah berceramah, tapi ayo kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang membimbing dia sendiri. Tidak pernah saya pesankan, Dek besok kau pakai celana panjang ya Dek ya? Tidak pernah. Tapi ketika dia mulai baca, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca artinya. Kitab ini tidak ada diragukan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baca lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Belum apa-apa Allah sudah menjanjikan menggombal kita ada rezeki. Belum apa-apa itu, hebat gombalan Allah itu. Jadi kawan-kawan boleh bentuk komunitas kecil 7 orang, 8 orang. Setiap malam apa kalian berkumpul sekali seminggu baca Al-Quran dan terjemahannya. Kadang-kadang kalau rame-rame lebih rajin daripada sendiri-sendiri. Silakan. Kalau untuk mengajari baca terjemah saya kira tidak perlu ustadz seprofesional Bahtiar Nasir lah saya kira. Tapi kalau mau tadabbur harus kita panggil Bahtiar Nasir. Tapi kalau hanya sekedar kita baca dan baca artinya, saya aja pun kalian panggil lah cukup itu. Promosi juga judulnya ya. Jelek kali ustadz-ustadz ini memang kadang-kadang. Ya, ini ya tadi ya. Kita tidak berbicara mengenai ini ya, tapi kita ingin tadi godaan-godaan itu harus kita rasakan. Dirasakan godaan-godaan itu dengan cara baca Al-Quran dan terjemahannya khatam. Itu dulu yang pertama. Kalau hadis bagi teman-teman yang tertarik, ayo silahkan. Bagi teman-teman yang tertarik, ayo silahkan. Baca saja kawan. Baca dan tak cari artinya. Baca dan cari artinya. Insya Allah Islam kita akan lebih hebat. Ini tadi godaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bayangkan, malaikat itu berjuta kali lipat lebih banyak dari manusia. Iya, berjuta kali lipat daripada manusia. Bilangannya, mereka berpuluh-puluh ribu tahun sebelum Adam diciptakan sudah tinggal di dunia. Makanya mereka tahu, ngapain kau ciptakan Adam Tuhan? Dia sama saja dengan bangsa sebelumnya jin yang akan merusak dunia juga pada akhirnya. Kan itu perdebatannya di surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita sudah terkenal di kalangan para malaikat, ngapain kita terkenal di Indonesian Idol? Iya, nggak jadi apa-apa juga tuh si Deon, siapa tuh namanya? Si Sean nggak jadi apa-apa juga saya lihat. Coba kalau si Sean itu mengucap syahadat di depan saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya nikahin pula ya kan? Saya jadikan kori dia kalau saya ceramah. Enak baca Qur'annya, mantap, wajahnya manis pula ya kan? Mampu menginspirasi orang lain. Beruntung dia terkenal di kalangan para malaikat. Kalau terkenal di Indonesian Idol nggak ada gunanya kawan. Nah ini juga sudah disampaikan tadi malam, jelas ini. Udahlah nasib lah sudah ya kan. Mereka selalu mendapat doa dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Yang bangun pagi di awal pagi ya subuh, siapa yang bangun di situ akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Nggak apa-apa kita ulangi kan. Kajian agama itu diulang-ulang mantap. Jawab dong, bilang aja udah nggak ada yang mau kau sampaikan gitu kan. Iya. Tapi yang jelas banyak orang yang sudah berhasil dengan mengamalkan ini. Banyak sekali, banyak sekali. Hitler termasuk memakai ini ketika menghadapi setiap pasukan yang akan dia lawan. Coba saja baca bukunya, karena saya percaya yang disampaikan oleh guru saya malas baca buku Hitler. Tapi kalau nggak percaya silahkan baca taktik strategi peperangan dia selalu memulai dari pagi. Karena apa? Dia yakin kata-kata seorang laki-laki di Arab yang bernama Muhammad itu benar. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahilah umatku yang bangun pagi. Maksudnya bangun di awal pagi, karena bukur ini artinya awal pagi ya. Subuh.
Tentunya kalau bangun paginya saja kita sudah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi lah kita sholat sunat fajar yang sudah disebutkan tadi fadilahnya, apalagi lah kita sholat subuh yang sudah disebutkan tadi fadilahnya juga. Sholat kita seperti sholat semalaman penuh, kata Bahtiar Nasir kemarin. Luar biasa. Sakhar Al-Ghamidi, salah seorang sahabat yang pertama kali mempraktekkan ini dan dia menjadi konglomerat terkaya pada saat itu. Kalau ingin sukses nih ikhwan-ikhwan, saya lihat banyak bisnisnya ini. Kalau bisnis-bisnis saya ingin berhasil, coba dimulai semua dari pagi. Saya yakin sudah dimulai dari pagi, cuman mungkin ada yang kurang serius. Misalnya menyuruh pegawainya juga ikut sholat subuh berjamaah, iya kan? Itu kadang-kadang kita lalai, termasuk saya kadang-kadang juga begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini mungkin hadis yang harus kita coba pelajari sama-sama ini. Masih bisa 10 menit lagi, masih sabar ibu ya. Akhwat masih sabar duduknya 10 menit lagi. Atau cacing sudah mulai demo karena lapar gitu. Gimana ikhwan? Kalau sudah bosan, saya juga sebenarnya suka pembosan ini ya. Bebas ya? Oh bisa sampai siang aku ini kalau bebas. Oke, ini terakhir lah ini ya. Ini terakhir nih. Sholat subuh, apa katanya? Mereka akan melihat wajah Allah langsung, live. Kalau nonton Los Blancos saja kita tunggu sampai jam 3 malam. Ya kan? Siapa yang suka duel Los Blancos? Favoritnya Messi apa Cristiano Ronaldo? Oh, saya Cristiano Ronaldo, musuh kita berarti. Kalau duel Los Blancos ditunggu oleh orang, ini coba kita lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlibu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Thumma qara'a fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kalau sudah baca Bukhari Muslim pasti. Sekedar tahadus bin ni'mah, alhamdulillah saya sudah pernah khatam Kutubus Sittah sekali, tapi waktu di Mekah. Sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kawan-kawan yang lain silahkan lomba saya agar 2 kali khatam. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah SAW, akan melihat wajah Tuhan kalian seperti melihat bulan purnama tanpa berdesakan. Maka dari itu, coba ya, rayuannya itu luar biasa. Nikmat yang paling hebat, yang paling apa namanya? Yang diciptakan oleh Allah di persada jagat raya ini adalah melihat wajah Tuhan. Sorga tak seberapa bandingannya jika dibandingkan dengan melihat wajah Tuhan. Ini kita lihat, kita akan melihat wajah Tuhan nanti, tapi jangan ada orang yang ngaku di dunia ini melihat wajah Tuhan ya. Itu gila.com itu sudah orang itu berarti. Di sorga kita akan diberikan rezeki kesempatan untuk melihat wajah Tuhan. Bagi siapa? Tentunya. Maka dari itu apabila kalian sanggup, jangan pernah tinggalkan atau lewatkan sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh lagi-lagi dan sholat asar. Ini banyak hadis ya. Ini saya kira gombalan yang luar biasa. Saya tidak perlu terjemahkan lagi ini gombalan ini. Karena saya misalnya punya pacar 3 tahun saja nggak ketemu ketika saya pergi sekolah entah kemana atau bekerja. Ketika pulang, misalnya saya sekolah ke Mekah, oke? Saya punya pacar di Indonesia. Ini haram nih sebenarnya ceritanya. Cerita ini haram, tapi supaya kita gombalan ini luar biasa gitu loh. 3 tahun pacaran nggak ketemu, pulang. Itu perjalanan Mekah Jeddah, Jeddah Jakarta 9 jam, pengennya kita setengah jam sampai. Landing pesawat itu bahagianya minta ampun. Keluar kita di ruang tunggu, dia sudah menunggu. Mas Salman, I miss you. Dengan warna baju yang paling saya suka dia sambut saya. Ketika ketemu diciumnya tangan saya, diciumnya kening saya, dipeluknya kita. Kapan kita menikah mas? Itu mungkin hati saya saat itu kalau bisa dicabut sebentar, dicuci karena terlalu bahagia. Takut lupa saya. Beri masukkan kembali. Itu baru melihat wajah pacar. Yang pacar itu sendiri artinya nggak tahu saya apa.
Ada yang tahu arti pacar itu apa? Bahasa apa itu? Ada nggak di kamus bahasa Indonesia? Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya. Ini yang akan kita lihat bukan wajah pacar. Pacar itu kalau bau juga napasnya. Iya. Kalau dia bau kentutnya. Nggak ada itu. Ini yang mau kita lihat siapa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memfasilitasi kita selama hidup di dunia ini. Itulah yang akan kita lihat. Cuma dua yang diminta Allah. Jangan lewatkan subuh dan jangan lewatkan asar. Hanya itu, only that. Gitu ya bahasa Inggrisnya. Kalau salah maafkan sajalah sudah. Hanya dua itu kawan-kawan semuanya. Kalau ingin melihat wajah Allah, sholat subuh dan sholat asar. Tapi ditambah oleh Allah sedikit oleh Rasulullah. Dan pujilah Allah di pagi dan sore hari. Itu yang kemarin diceritakan oleh Ustaz Bahtian Nasir. Sholat subuh. Nah ini ada yang ingin saya ingatkan. Sebelum kita selesai ya. Sholat subuh dan sholat asar selalu digandengkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat isya. Ingat, jangan pernah percaya dengan janji orang yang sering tinggal sholat subuh dan isyanya. Karena sudah diceritakan tadi malam kan. Orang yang sering sholat subuh dan isyanya tinggal, no. Jangan kau terlalu percaya dengan apa yang dibilang. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang sholat asar. Siapa yang meninggalkan sholat asar, jangan kau jadikan kawan dia calon istrimu. Dan jangan kau jadikan dia calon suamimu. Karena kata Rasulullah SAW, laki-laki atau perempuan yang suka meninggalkan sholat asar cenderung tidak setia dengan pasangannya. Hati-hati. Besok kalau dilamar, pertama kali kau selidiki adalah sholat asar enggak dia. Sakit kalau diduakan secara resmi poligami aja sakit, gimana kalau diselingkuhi kan? Nah itu dia. Sholat subuh, isya jangan percayai. Sholat asar ciri orang yang bertanggung jawab kepada keluarga. Sebenarnya artinya bukan selingkuh saja. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang suka meninggalkan sholat asar, dia adalah laki-laki atau perempuan yang suka menyia-nyiakan keluarganya. Sholat asar nih ya. Itu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak tersentuh oleh api neraka. Yang terakhir mereka masuk surga. Bagi mereka yang sholat, barang siapa yang sholat subuh dan asar akan masuk surga. Barang siapa yang sholat subuh dan asar tidak akan pernah tersentuh neraka. Jadi ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah kalau saya pencet sekali lagi pasti tulisannya ini end of show katanya ya. End slide show sudah. Iya habis sudah. Ya. Ini materi yang seharusnya saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ustaz Bahtian Nasir. Ya. Apalagi dia menyampaikannya lebih dalam dari yang saya buat ya kan. Dalam banget. Saya beberapa simpang ke kanan tadi yang mungkin menjadi oleh-oleh buat saya pribadi dan kita semua. Pertama kawan-kawan saya sekitar mereview, sholat sunat fajar itu akan membawa kita menjadi orang yang paling kaya raya. Ada amalan dari ulama, sholat sunat fajar mampu menenteramkan keluarga. Kawan-kawanku semuanya, ikrar khatam Al-Quran dengan terjemahannya, ayo secepatnya kita selesaikan. Jangan buru-buru baca Al-Quran. Bacalah dia seperti membaca surat dari kekasihmu. Karena itu akan lebih bermanfaat buat kita. Tidak usah buru-buru khatam. Tidak usah buru-buru khatam. Pelan-pelan baca. Kalau ada waktu, bacalah hadis. Kalau ada waktu. Kalau tidak ada, mungkin setelah khatam Al-Quran, silahkan dibaca. Ya. Sholat subuh yang sudah kita jelaskan. Gombalan-gombalan dan rayuan-rayuan Allah. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Betapa istimewanya hadiah-hadiah bagi mereka yang dari sholat subuh. Ayo kita amalkan sama-sama. Jadi, ikhwan dan akhwat fillah, untuk materi yang bisa saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah ini dia, silakan. Tapi saya mohon pertanyaannya jangan sulit-sulit. Kalau sulit pasti tidak saya jawab. Wallahu a'lam. Begitu saja. Silakan. Tadi kata Ustadz, sholat fajar itu adalah untuk membuat seseorang kaya raya. Iya betul. Di sisi lain kita selalu mendapatkan
ceramah di mana sholat duha lah, di mana sholat duha itu akan mendatangkan rezeki buat kita. Boleh. Jadi sebenarnya mana yang lebih tinggi gitu, atau mungkin masing-masing memang punya keutamaan masing-masing gitu. Gitu aja. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Udah dijawab udah. Karena masing-masing memang punya keutamaan ya, Bu ya. Loh. Ini tandanya ibu ini anggota pengajian. Kelihatan orang yang bersering ngaji itu pertanyaannya pasti sudah dijawab. Saya dari tadi udah merasa itu. Memang begitu. Masing-masing punya keutamaan. Anggap sajalah begini. Sholat duha ini, sholat fajar ini masuk ke login Facebooknya. Sholat duha itu login itunya, bikin nama dan password. Baru baru buka semuanya kan. Nah, sebelum buka Facebook kita kan www.facebook.com, itu sholat sunat fajar. Mau masuk lagi ke dalam, login lagi sekali lagi kan, itu sholat duha. Itu analoginya Salman. Tapi jawaban yang paling benar sama-sama punya keutamaan. Kalau mau cek-cek hadis sahih dan sahihnya, lebih sahih hadis tentang sunat fajar daripada duha ya. Gitu. Tapi dua-duanya sama-sama mendatangkan rezeki. Dua-duanya sama-sama mendatangkan rezeki. Kalau kita cerita tentang beberapa ritual agama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW mendatangkan rezeki, banyak yang lain. Banyak lagi yang lain yang kita bisa ceritakannya. Tapi yang dua ini punya sama-sama keunggulan. Salat sunat fajar keunggulannya, dia dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan hanya kekayaan sebenarnya. Dia adalah orang yang paling bahagia nanti di dunia ini. Kalau sholat duha selalu diidentikan dengan rezeki. Tapi kalau sholat sunat fajar lebih global. Lebih, bukan hanya sekedar rezeki yang ibu dapatkan. Tapi kesehatan, kebahagiaan yang tidak palsu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat sunat fajar. Tapi jawaban yang paling simpel adalah dua-duanya punya kelebihan di tempatnya masing-masing. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jawab ibu. Silakan kalau ada yang lain. Kalau saya pertanyaannya nggak apa-apa, nanti jawabannya mungkin saya tanyakan lagi kembali kepada ustaz-ustaz yang lain. Nanti kita ketemu di lain waktu saya kasih. Oh, nomor handphone saya. Wah, bahaya ini nanti. Ada katanya di situ di ini. Mungkin kalau yang biasa main Twitter salak manis ya. Oh iya, @salak_manis. Karena Salman ya. Salman itu salak manis kata ayah saya almarhum. Nomor handphone 0812, obral saya ini jadinya ya. 0812, mudah ngapalnya, 84, cantik nomornya seganteng orangnya ini. 04 kali 0000 94. Salman Al-Farisi, Medan. Twitternya @salak_manis. Salak, tahu tulisan salak nggak? Salak Pondo. Manisnya Mama Alpha November India Sera. Manis. Salak manis. Sudah. Epi Salman Al-Farisi Al-Makki. Saya kasih sebuah jadi diobra. Salman biasa, Salman Al-Farisi Fanta ya. Fa-nya Fanta. C-nya Yankee. Al-Farisi Al-Makki, double kilo. Al-Makki. Q-nya Yankee. Salman Al-Farisi Al-Makki. Yang jelas kalau buka Facebook dan Twitter saya, jangan terlalu dihujah saya, karena saya masih anak muda seperti yang bilang kan. Tadi isinya juga kadang-kadang ada galau.net, ada kadang-kadang beriman.com, kan begitu. Pokoknya setelah mendengar saya ceramah di depan ini, jangan kalian anggap, oh kan jatuh dia. Saya ini orang yang gak punya salah ya, jangan. Saya takut dianggap begitu. Saya ini manusia biasa yang punya banyak kesalahan di luar sana. Itu tadi nomor handphone, Twitter, dan Facebook. Kalau ingin komunikasi silahkan. Apalagi ibu tadi pertanyaannya, silahkan. Ikhwan, silahkan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama yaitu, kira-kira berapakah jumlah hadis yang standar
kalau kita ingin menjadi mufassir. Yang kedua adalah bagaimana cara menghafal hadis yang efektif yang dimana hafalan itu kuat. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa iyyak. Ini yang mengimami saya sholat yang menanya saya, gimana nggak takut saya coba menjawab. Ketar-ketir hati saya kan. Mana pertanyaannya berat pula ya kan. Kalau pertanyaannya berapa hadis supaya ingin jadi mufassir, saya perbaiki. Berapa hadis yang harus kita hafal supaya kita menjadi muhaddis? Hadis jurusannya menjadi muhaddis. Al-Quran dan tafsir menjadi mufassir. Untuk menjadi seorang muhaddis, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengumumkan kalau sudah hafal 1.000.000 hadis. Tapi dia tidak disepakati oleh semua ulama kalau dia muhaddis. 1.000.000 hadis. Jalaluddin As-Suyuti sudah hafal 1.000.000 hadis. Saat dia umumkan dan saat ditasmi oleh beberapa ulama, belum kau cocok menjadi muhaddis seperti layaknya Bukhari, Muslim, 1.000.000 dia. Cara menghafalnya, tentu kau sudah menghafal Al-Quran. Saya tidak perlu ajari. Ya. Yang penting kata Waqi', kata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i kalau ingin menghafal, karena dia masih muda ya, menghafal. Kita doakan semoga dia bisa hafal Quran, hafal hadis ya. Amin. Udah hafal Al-Quran, silakan hafal hadis. 6 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan semoga kau menjadi Bukhari zaman ini. Kalau begitu silakan deh hafal Quran. Nanti kalau tidak ada bukunya bilang sama saya yang belikan bukunya. Kau catat nomor handphone saya. Ya. Bang, saya nggak punya uang buat beli buku Kutubus Sittah. Saya belikan. Insya Allah, dengarkan semuanya. Saya yang belikan. Kau telepon saya segera. Tapi mungkin saya kirim dari Saudi Arabia. Saya pilih cetakan yang paling bagus, yang nggak banyak salahnya sehingga kau bisa menghafalnya. Tapi saran saya hafal dulu pertama Arba'in Nawawi. Tahu Arba'in Nawawi? 42 hadis. Silakan. Setelah itu tangga kedua silakan hafal Bulughul Maram. Beberapa 800 hadis sekian. Tangga-tangganya maksud saya. Sebelum masuk ke Bukhari. Bukhari itu 4.000 sekian hadis. Muslim juga 4.000 sekian hadis. Nasa'i juga. Semuanya rata-rata bilangannya 4.000 sampai 5.000 hadis. Jadi kalau 6 mungkin 300.000 hadis jatuhnya. Dan itu bukan muhaddis kau namanya dia. Muhaddis itu kau mungkin berani menghafal Musnad Imam bin Ahmad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang itu 12 jilid bukunya. Itu mungkin sampai 30 sampai 40.000 atau 70.000 hadis. Mungkin ukhti yang bahasa Arab tidak tahu ini. Nah, tapi kalau sudah punya cita-cita kawan silakan membaca hadis. Nah, ini yang saya ingin bilang, kata Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu pernah curhat kepada gurunya Waqi'. Dan kecerdasan Imam Syafi'i dalam menghafal, dia hanya menulis. Ini Imam Syafi'i diceritakan oleh para ulama dan teman-teman sekolahnya. Imam Syafi'i itu kalau belajar saking tidak ada duitnya, alat tulis tidak punya, apalagi zaman itu yang punya alat tulis adalah orang yang benar-benar kaya. Imam Syafi'i hanya menulis, misalnya ini, dia tulis qala sallallahu pakai tulis. Hafal sudah dia. Bayangkan kuat begitu. Ketika dia belajar kepada Imam Malik, 2 kali pertemuan belajar dengan Imam Malik, langsung dia lapor kepada Imam Malik, ya Imam Syekh samihni. Maafkan saya ingin tasmi' kepada Anda kitab Muwatta yang Anda tulis. Sampai, hah? Kata dia. Cius katanya gitu kan. Iya serius katanya. Ditasmi oleh Imam Malik. Hafal dia Muwatta. Hanya 2 kali dia ketemu dengan Imam Malik. Sudah segitunya kuatnya hafalannya Imam Syafi'i. Dia galau. Kenapa? Karena hafalannya agak lambat. Selambat apa ya saya pikir gitu loh. Dan dia bilang sama Waqi', syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi. Aku pernah curhat kepada Waqi', hafalanku memburuk. Maka Waqi' bilang apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali asr. Maka tinggalkan kemaksiatan, kata Waqi'. Tinggalkan semua jenis kemaksiatan. Karena ilmu Allah ini cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang maksiat. Sekecil apapun. Lihat cewek kayak gini aja kita maksiat sebenarnya. Oh iya dong. Benar. Menghilangkan semua hafalan. Kalau seandainya dibuka Allah tabir, betapa banyak virus yang terjadi ketika terjadi kontak mata laki-laki dan perempuan yang bukan halal.
Takkan pernah berani kita mengenal perempuan selama-lamanya kecuali perempuan yang halal. Tapi tabir itu tidak diangkat oleh Allah. Tidak, iya. Maksudnya tetap ada gitu loh. Tabir itu tetap ada. Kalau itu ada, takut kita hidup ini. Itu virusnya ada. Kalau nggak percaya silakan pelajari. Saya yakin aja. Nggak, saya udahlah yakin aja sama Rasulullah SAW. Itu. Paling utamanya itu kalau triknya, saya yakin kau 6 bulan hafal Quran sudah punya, nggak usah belajar dari saya. Saya nggak hafal Al-Quran. Saya adalah murid seorang guru saya di Mekah yang sering dimarahi karena hafalan Al-Qurannya bagus, bacaannya bagus, tapi malas menghafalnya. Iya, saya terus terang itu ya. Saya hampir hafal sampai juzuk 5 Ali Imran, habis 4 itu ya. Terus 29-30, saya store terus setiap hari. Senang guru saya dengan saya mendengarkan hafalan saya. Tapi nampak dari wajah saya kan agak bandel-bandel gimana gitu kelihatan kan? Nggak jadi. Makanya saya nggak mengajarkan ilmu yang tidak saya punya kepadamu. Tapi itu tadi pesan Imam Waqi' ya. Kau sudah punya teori tentang hafalan karena udah hafal 6 bulan. Silakan amalkan pesannya Waqi', bukan pesannya saya. Kalau kau ingin menghafal ilmu agama ini, tinggalkan maksiat total. Cepat-cepat menikah kalau begitu. Oh iya, karena maksiat di Jakarta ini yang paling berat adalah wanita atau laki-laki. Saya nggak menyalahkan wanita sepihak lah. Laki-laki juga salah sebenarnya, bilang sama mereka. Ini selalu dibilang, wanita itu adalah talinya setan. Laki-laki adalah tambangnya setan. Jangan mau dikibuli sama laki-laki perempuan. Kesian saya kadang-kadang. Dibilang gini, ini sekedar ini ya, intermezzo. Tapi udah paham ya, Dek ya? Bisa ya? Teori yang sudah kau pakai hafal Al-Quran, pakai. Pesan Waqi' itu amalkan. Mudah-mudahan kau bisa mengamalkan dan saya dapat pahala nanti. Katanya gini, laki-laki selalu bilang kalau menikah 4 itu sunnah. Karena perempuan yang gak belajar, diam aja dia sudah. Jawab dong Bu, bilang sama suamimu, Bang, kalau kau ingin melaksanakan sunnah, amalkan sunnah itu baik-baik, bilang. Pasti tanya, kayak mana rupanya? Kan jelas dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha ruba'. Wajib laki-laki hafal ayat ini. Nikahilah kalian perempuan 2 duluan. Kalau mau nikah 2 sekaligus. Perintah Allah begitu. Kalau menikah 2, 3 atau 4. Kalau kau yakin tidak adil, baru coba 1. Seharusnya begitu, Bang. Mohon maaf, ketua panitia pula saya tunjuk ini, aduh. Nanti diskor saya nanti ini pasti. Dibilang yang dilakukan Rasulullah seperti apa gitu ya. Rasulullah menikah hanya 1. Pada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan saya setelah membaca sejarah Rasulullah beberapa kali meyakini, sangat yakin, apabila Khadijah tidak meninggal, Rasulullah pasti monogami. Pasti itu. Karena cinta Khadijah kepada Rasulullah tak ada ukuran kedahsyatannya. Makanya kalau saya tahu masih diciptakan Allah ada Khadijah sekarang, saya akan lari dari sini sekencang-kencangnya untuk menemui dia sekarang. Ada nggak? Ada infonya nggak? Ada. Tapi saya setelah itu saya berpikir lagi gini sama Allah. Ya Allah, maunya jiwanya Khadijah, umurnya Aisyah, kan gitu. Itu sekedar ini aja. Oke, siapa namamu tadi? Asri Amin. Mudah-mudahan hafal Quran dan hafal hadis. Amin. Salat sunat fajar dan salat sunat qabliyah subuh itu ibarat Jakarta dan Batavia, sama saja. Kalau disebut Batavia itu Jakarta, kalau disebut Jakarta Sunda Kelapa, apa lagi namanya? Apa? Itulah pokoknya semuanya sama lah itu udah. Jadi kalau dibilang sholli sunnatal fajar, Allah tahu maksudnya itu. Usolli sunnatal qabliyah subuh, Allah sudah tahu maksudnya itu. Bagi yang pakai usolli silakan, yang nggak pakai usolli monggo. Saya tidak mau memperdebatkan hal-hal kecil dan saya larang kepada semua ikhwan dan akhwat memperdebatkan hal-hal kecil dalam agama. Tinggalkan itu semua. Itu sudah diperdebatkan 1400 tahun lamanya. Masa itu aja yang kita debatkan? Masih ada nggak ikhwan di sini yang memperdebatkan kunut? Usolli, tahiyat goyang-goyang atau enggak? Kakinya tuh atau tidak? Capek itu yang didebatkan. Udah 1400 tahun itu diperdebatkan. Nggak usah debat lagi masalah itu. Yang mau nggak nempel kakinya, sholat.
yang mau nempel sholat, yang pakai kunut sholat, yang pakai enggak sholat. Nanti ketemu kita di mana? Sorga. Insyaallah. Amin ya rabbal. Ya, saya kira gimana bang? Masih ikhlas kan? Saya ikhlas-ikhlas saya ini ikhwan dan akhwat ini. Saya takut senyum mereka ini membawa ini nanti kan. Gimana kalau dikasih ke belakang bang? Oh silakan, ada yang ingin bertanya mungkin satu kali lagi silakan. Oh ikhwan, silakan. Langsung dibatasi satu kali. Waalaikumsalam. Teman-teman yang mau tanya belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya. Ya, silakan. Apa hukumnya? Maksudnya keutamaannya perempuan itu sholat dalam ke masjid. Terus acara-acara mabit seperti ini, apakah perempuan itu hukumnya gimana gitu? Karena kan perempuan itu harusnya di dalam tidak bermalam di luar rumah kalau bukan dengan mahramnya. Karena saya sering perdebatan sama teman, mabit itu apa sih katanya gitu kan. Perempuan kelayapan keliaran kemana-mana ada terjadi baur dengan laki-laki katanya gitu. Jadi saya agak susah juga nih ngejelasin ke teman saya ini gitu. Dan berkali-kali kalau kita ada acara mabit itu terjadi pro kontra ke dia gitu. Saya mau tanyakan ke Ustadz, gimana Ustadz pendapatnya? Udah. Fikihnya ke bagi kita yang perempuan-perempuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya begini ya. Karena kita istilah ladies first, saya jawab yang perempuan dulu, Bang ya. Agama ini sudah sunnahnya akan berbeda pendapat. Tak usah bingung kita tentang itu. Saya ajak semuanya untuk itu ya. Ada orang yang setuju dengan istilah zikir bersama besok di Monas, ya kan? Ada yang prakteknya mabit seperti yang kita lakukan ini. Kalau saya, kan tadi pertanyaannya pendapat saya ya. Saya dua-duanya benar menurut saya. Itu ya. Yang kedua, ada orang malah apa tadi protes. Campur laki-laki dan perempuan begini begono, begini begono. Kau pakai kacamata apa ngelihatnya kan gitu ya. Hadis Al-Quran bisa kita keluarkan satu-satu mendukung pendapatnya dia juga mendukung pendapatnya kita. Tapi ngapain kita berdebat mengenai itu kan ya? Kita lihat saja manfaat dan mudaratnya. Coba bayangkan dengan kajian yang seperti ini, nggak usah munafik, kita mungkin di antara kita masih ada yang pacaran. Ketika diajak pacaran di malam, mohon maaf saya mau mabit. Itu pahalanya 700 kali lipat itu sudah. Oh iya dong. Beda. Mabit ini menyelamatkan dia harus berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi jangan sampai boncengan mereka kemari. Kalau itu nggak ada dalilnya. Itu H.A.R.M itu. Kalau salah-salah baca bisa jadi halal. Itu ya. Jadi, yang bertanya tadi, nggak usah dipusingkan mengenai protes. Apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada protes. Jangan pernah bercita-cita di dunia ini, melakukan sesuatu kita tidak ada protes. Oh jangan pernah. Kalau itu bisa terjadi, siapakah yang paling layak untuk tidak diprotes di dunia ini? Rasulullah. Coba lihat siapa yang protes dia. Omnya kandung. Bukan orang lain. Ini ngapain kita pusing di depan oleh orang mabit begini, kumpul laki-laki perempuan lah. Oh begadang nggak baik juga, ria lah itulah. Kan katanya tadi malam nahnu natawallas sarair apa? Zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini hanya menghukumkan apa yang kita lihat saja. Kita lihat pengajian ini yang ikhwan duduk manis mendengarkan kajian, yang akhwat juga duduk manis mendengarkan kajian dan ini pahala. Sekarang semua tahu. Lihat perempuan hukumnya haram. Lihat laki-laki hukumnya
Diklaim saya. Iya kan? Itu sudah, nggak mungkin lagi kita jelaskan nih haram halal, itu udah jelas. Tinggal bagaimana hati kita datang kemari. Nah itu kan. Nawaitu innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan kita itu dengan daripada misalnya nggak ikut mabit. Akhirnya di kamar, buka Twitter, Facebook dan internet, browsing, gila sedikit otaknya, buka situs porno, download film porno sendirian. Apa artinya? Dose juga kata orang Betawi kan? Itu. Semuanya ada baik ada buruknya. Nggak usah bercita-cita melakukan sesuatu itu dinilai orang 100% baik. Takkan pernah ada. Nobody perfect in the world. Kan gitu begitu katanya. Itu juga dengan kegiatan. Ya ada dikit-dikit yang lainnya. Ya saya kira ibu yang tadi bertanya bisa sudah agak tenang ya saya kira ya. Jadi jangan terlalu terkecoh lah. Kegiatan-kegiatan agama ini jenisnya banyak. Mabit lah istilahnya, zikir bersama lah istilahnya, kajian entah apalah istilahnya. Asalkan yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yallah, ayo kita ramaikan. Tapi kalau sudah memberikan doktrin-doktrin salah, yang sama sekali tidak dari agama, oh itu harus kita jauhi ya. Cirinya juga gampang. Yang ajaran atau kajian yang tidak sesuai dengan agama itu cirinya gampang. Sangat mudah. Kalau pengajiannya tertutup, jangan ikuti. Agama ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Seks boleh kita buka di depan umum sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Siapa bilang nggak boleh? Kalau Anda ingin belajar tentang ilmu rumah tangga, ranjang Rasulullah SAW dibuka di depan umum. Jadi kalau ada kajian yang tertutup, no. Jangan pernah ikuti. Itu saran dari saya pribadi. Karena terlalu banyak yang saya temui orang-orang yang ikut kajian tertutup, akhirnya lebay dalam alimnya. Alim kayak malaikat tiba-tiba. Haram, 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 haram. Terus yang halal yang mana kan gitu. Kalau kajian begini diumumkan, Ustadznya Bahtiar Nasir, ada Ustadz pendatang baru namanya Salman ya kan. Modus, malum playboy bisa bilillah masih kita itu. Itu, jadi saya kira mbak tadi atau ibu yang bertanya, nggak usah dipusingkan lah itu ya. Biarkan orang, anjing menggonggong kapilah berlalu. Pengajian ini menurut saya baik, menurut saya ya, baik. Kecuali kita nodai. Kalau kita yang nodai ya itu bukan salah pengajiannya, ya kan? Salah siapanya? Individunya. Makanya jangan datang ke sini boncengan dengan pacar. Haram jelas. Atau sengaja kalau pacarmu datang kemari kau tidak usah datang. Karena pasti ada strum-strum yang bahaya nanti kan. Tuh. Terus Bapak tadi gimana tadi Pak? Lupa saya pertanyaannya Pak. Gimana tadi mohon maaf ini Pak? Oh iya udah ingat. Salat qiyamul lail itu tidur dulu atau enggak? Memang begini Pak ya, ritual yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, qiyamul lail atau yang disebut dengan salat tahajud, ya, atau qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam, menghidupkan malam dengan salat, maka diberikannya dengan nama salat qiyamul lail. Kalau mutlak yang Bapak kerjakan itu untuk qiyamul lail, nggak usah tidur, nggak ada permasalahan. Lagi-lagi ini perspektif Salman Al-Farisi. Apabila ada terjadi perbedaan pendapat dengan ustadz lain, tidak usah dipusingkan. Saya sudah bilang tadi itu ya. Sama-sama punya dalil nanti. Tapi kita nggak usah buka-buka dalil lah di sini ya kan. Ngapain capek gitu. Udah diurus oleh para ulama dulu. Qiyamul lail, murni qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu maksudnya menghidupkan malam. Rabi'atul Adawiyah, salat setiap malam 1000 rakaat dan tidak tidur. Ada di sini Rabi'atul Adawiyah, saya lamar langsung. Iya. 1000 rakaat sholatnya setiap malam. Itu rezeki saya nggak perlu kerja lagi saya itu. Mengalir terus. Hah? Oh ada yang bilang nggak mungkin, jangan. Never say never kata Justin Bieber. Kan itu lagunya kan, never say never. Kata Bahtiar Nasir tadi malam kan gitu. Tidak sakit. Sakit.
Tidak. Bisa. Tapi kalau tahajud Bapak, tahajud, lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ini fikih ini ya, ini wilayah fikih. Tahajud baiknya tidur dulu. Tapi kalaupun tidak tidur, ya monggo. Silakan. Lagi-lagi kalau masalah fikih, setiap saya berbicara mengenai fikih, saya hanya bisa berbicara mengenai fikih Syafi'i. Yang lain saya tidak begitu paham. Tapi bukan saya tidak menghargai fikih yang lain. Saya junjung tinggi semua fikih di kepala saya. Pendapat para ulama fikih sangat kita hargai karena mereka berjuang habis-habisan untuk mengeluarkan pendapat itu. Bukan sembarangan mereka mengeluarkan pendapat itu. Mau ikut fikih yang mana? Silahkan. Selama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu kira-kira Pak jawaban dari saya. Qiyamul Lail silahkan. Tak usah pun tidur nggak apa-apa. Mulai maghrib sampai subuh sholat terus. Qiyamul Lail hidup dan malam. Ada loh Pak ceritanya, seorang sahabat, 3 orang mereka sahabat. Ini jadi panjang nanti ceritanya. 3 orang sahabat menemui Rasulullah SAW setelah mendengar fadilah-fadilah amalan ini. Satu bilang, ya Rasulullah, saya tak akan pernah batal puasa. Setiap hari saya puasa. Satu lagi bilang, ya Rasulullah, saya akan sholat setiap malam. Yang ketiga, jangan pernah dicita-citakan. Saya tidak akan pernah menikah. Bahaya itu. Dia bilang apa? Saya tidak akan pernah menikah. Islam harus menikah. An-nikahu sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Rasulullah SAW. Siapa yang tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah SAW berarti bukan umatnya Rasulullah SAW. Nah ini dilarang. Sholat semalaman penuh nggak boleh. Puasa terus menerus juga nggak boleh. Sholat, istirahat, tidur, sholat itu ya. Puasa, buka seperti Nabi Daud. Menikah. Kalau ibu setuju kita bilang menikah 4. Ini kan Bu, anak-anak muda ini mungkin ada yang belum dapat pasangan mereka. Biar kalau saya rahasia.net itu masih. Tapi begitu Pak ya. Setelah qiyamul lail silakan saja. Kalau tahajud alangkah baiknya tidur dulu walaupun setengah jam. Ya. Tidur dulu walaupun setengah. Tapi kalau misalnya seperti kegiatan kita malam ini, akhirnya Bapak tidak tidur, silakan sholat tahajud. Bahkan ulama mengatakan qiyamul lail dan tahajud itu tidak ada bedanya. Itulah fikih. Fikih itu aneka ragamnya banyak dan benar semuanya. Jangan saling menyalahkan. Saya kira ada lagi atau gimana Pak? Sudah 1,5 jam ini. Karena gini, kalau pengajian itu banyak-banyak, saya takut udah mulai lupa tadi apa pesan-pesannya kan gitu. Sedikit-sedikit saja. Mencas HP itu katanya juga nggak boleh lama-lama. Kalau full masih di charge, baterainya apa? Bocor. Gitu. Terhadap kajian kita pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.